Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Bang Dagil di sini. Jadi udah hampir 2 minggu kita nggak bikin konten CBD cerita Bang Dagil. Karena kemarin tuh lagi sibuk juga bikin konten di Sabari Kilo. Jadi bagaimana kabar teman-teman semuanya? Apa kalian baik-baik saja atau apa gimana gitu, sedih, banyak masalah? Ya udah. Intinya masalah tuh jangan dipikirkan tapi diselesaikan. Jadi cerita kali ini, ini bertema touring lagi nih. Dia waktu itu Dagil dalam rangka meriahkan HUT RI yang ke-78. Nah, jadi Dagil Sata ya. Inti ikut juga meriahkan dengan touring bersama-sama tim Rider Hood. Kelas. Kita memutuskan untuk touring ke kota Sawah Lunto. Jadi hariku sekitar jam 7 di hariku tanggal 7 balik pas di hari kemerdekaan rencananya kan Rider Hood mengadakan acara tour ke Sawah Lunto, dan seperti biasa awak orang pertama yang tiba di situ gitu ya. Merasa gitu apa tamu tiba di situ tuh kayak gitu, kayak prestasi mana gitu. Dia sambil menunggu yang lain awak tebak dulu las. Jadi ada dua anggota yang baik. Bang, siapa nama Bang? Bang Alek. Bang Ayat. Bang Ayat. Dan Niko yang kami mimpin acara gitu. Hanya sosok gantengnya, kalau ada sosok ganteng ya. Mengambil bendera semua itu. Apalagi suka mengambil ikatan jo orang rumah kan gitu. Lanji Jambara. Ibu Jambara. Yo, jangan jangan tujuh sih bolan. Selamat pagi ya semua kawan-kawan. Ya, dari kami sih ngucapin terima kasih banyak pada dasarnya untuk bisa menjalankan touring kemerdekaan ke Sawah Lunto ya, mereka ya. Jadi istilahnya usaha dari kawan-kawan untuk mengangkat Rider Hood khususnya, dan pada umumnya tadi yang kita lihat di belakang itu ada bendera Rider. Tolong jaga nama baik kan gitu. Tadi apa yang disampaikan Bang Eka, jadi touring ini harus tertib, aman, jangan ugel-ugelan. Jadi kita memberikan salah satu contoh pada setiap komunitas rider tentunya. Kalau rider seperti ini gitu. Itu sih harapan awak dari hasil sini, kawan-kawan touring pulang dengan selamat sampai dengan tujuan, kembali ke rumah masing-masing. Kan ya. Terus buat Jadi dolanya lah ngumpul dan kita gas langsung ke Sawah Lunto. Kelas. Wow. Jadi kita langsung gas menuju ke kota Sawah Lunto. Jadi perkiraannya kalau dari Padang menuju kota Sawah Lunto itu ya kurang lebih kalau santai ya 3 jaman lah. Kalau cepat 5 jam. Nah, intinya kalau cepat ya udah 2,5 jam sampai. Jadi kemarin itu kita sampai dari jam berapa? Kita berangkat jam 10, sampai di sana jam 12-an kayaknya. 12-an atau 12-an lewat lah. Intinya itu, ini perjalanan kita menuju ke kota Sawah Lunto. Slepeo. Banyak minum boleh. Batu. Boleh banyak kecamban. Alah kecian dan kacang-kacang. Ya. Kacang-kacang dulu. Dingin nah kalau nangek. Alah lantau kan. Alah pacak kepala waang tu. you
fear. My energy is next level, so damn you better be careful. I got an angel and devil, he snaps me straight in the temple. I'm ready to be a rebel, I've got a lot of potential hidden inside of this vessel. That shit is so exponential. I need a first class ticket to the top, no limit. I don't play no gimmicks, I'ma take you to the clinic. If you want a taste, come at me and you will be replaced. They won't find a trace of you anywhere or any place. Dan kita sampai di kota Sawalunto. Lebih tepatnya kita sampai di Bukit Asam karena perut udah mulai ada perperangan di sini. Jadi kita memutuskan untuk mencari makan terdekat dulu sebelum kita menuju ke objek wisata kita. Kita udah list dari Padang kemana saja kita pergi. Jadi kita memutuskan pergi ke Lubang Soro, Lubang Tambang. Nah, habis itu ke Museum Lamsum. Rencananya sih mau menuju ke Puncak Cemara, tapi nggak tahu. Lihat saja. Kalau makan kau nak ada macam bismillah karena dan setelah kita makan siang, sebat dulu. Biasa nih kalau udah kebiasaan nih, kalau sudah makan, kalau nggak sebat kayak ada rasa yang kurang gitu. Nah, jadi setelah kita makan siang, kita menuju ke Lubang Soro. Nego sampai jadi ya. Perasaan kamu. Helm kalian apa? Kayak deh. Main. Aduh. Oh, 50. Charlie ulang tu. Halo guys. Hai. Ini sayang sudah. Jadi saat ini kita akan bercerita mengenai sejarah tambang kota Sawalunto Siap. dan juga sejarah yang sengaja mungkin ditutup-tutupi oleh Belanda selama ini, Bang. Apa itu? Sejarah pemerintahan kolonial Belanda. Jadi untuk menghemat SDM-nya di kala itu, Belanda mendatangkan narapidana tambang batu bara di tangan, badan, dan lehernya menggunakan rantai. Maka dari itu masyarakat sekitar menyebut mereka dengan rantai yang dulunya digunakan untuk mungkin bagi kita sekarang sangat tabu Bang. Kalau dahulu itu memang benar-benar digunakan. Pidananya dari mana aja? Ada dari Sumatera Barat juga, Bang. Nah, setelah itu dihancurkan oleh juga cagar budaya. Cagar budayanya hanya lubang. Kita nyebutnya sekarang dengan istilah sekop daun. Kalau Belanda pun sekop itu bilang gitu. Nama-nama jenis waktunya tak tertentu. Ada fungsinya ada berbagai macam. Mulai ini bisa disebut sih. Atau K3 sekarang, Bang. Ininya tambang. Nah, kalau dahulunya bajunya itu hanya seragam option. Tuh. Sekarang silakan dipakai peralatan safety-nya, Bang. Kita lihat seperti Ini tuh kajang gitu juga. Alas sekali kurang om ya. Banyak katanya. Ya, foto cek gua. Oh ya. Jadi guys, kalau masuk sini guys kira safety guys. Jangan tuyul. Apa kan? Oh, Foto cek gua. yang pakai sumo ya siapa pakai sumo. Kerajaan. Jadi kita akan
menelusuri lubang suro. Jadi kalau di sini nih soalkan safety guys. Menelusuri lubang suro. Nice. Oh kerajaan nak buat foto lo. Foto-foto enak ada kerajaan. Jadi ikut lubang suro ya. Nice. Angok tahan angok. Jangan banyak orang angok. Dia bagi kawan. Nah hari ini kita bukan hanya sekedar melihat bekas area kerjanya bang, kita juga mengenai sekeras apa dan sekelam apa kehidupan narapidana di zaman pemerintahan Belanda bang. Lubang ini menjadi saksinya bang. Jadi beberapa meter dari dinding atau lubang yang kita tutup ini, kita temukan tumpukan tulang belulang manusia bang. Tulang belulangnya sudah kita kubur, namun ternyata areanya masih menyisakan efek yang negatif. Akhirnya kita tutup dari jangkauan wisatawan bang. Kalau dulu dibuka bang? Kalau dulu rencananya kita buka ini, cuman setiap kali kita buka selalu ada yang Oke. kena. Ya bang ya. Nah sekarang ini spesial nih kok abang semuanya. Kita tempuh jalur terjauh. Oke. Bang. Kemarin tuh gua sini lewatnya bang. Nah bener. Bisa. Ini kosong bang. Kosong kayak hati abang. Asih garing. Enggak. Bisa om. Nah ini dahulunya ditutup dengan tanda dengan sebutan berlian hitam bang. Oke. Padi mata boleh deh. Dia lain mah. Lagi ruang guys. Ayo guys, lagi ruang guys. Satu. Oh, naik ke atas bang? Naik ke atas kita. Itu ke jalur selanjutnya, tapi kita nggak perlu diperbaiki, jadi kita bisa. Oke. Next time ya, next time. Next time kita coba. Iya, siapa cing gua? Lupa lu kamu ya. Itu gunanya helm tadi ya. Menjaga kepala kita dari Kalau kayu guys. Ini besi ya guys. Ini kayu ya guys. Ini ada besi ya. Kayu. Guys. Nah, itu kayu tuh. Belum direkatkan menggunakan semen bang. Ini masih batu kapur, tanah merah, plus cairan kimia yang didapat dari unsur senyawa putih telur. Dan lebih taktiknya lagi, ternyata zaman dahulu itu membangun apapun itu tidak menggunakan tulangan baja bang, jadi langsung doang nih. Nah, bata aja, istilah Salunto nyebut bata salam nih bang. Nah, bata doang nih tempel-tempel. Dan ternyata kokoh sampai hari ini bang. Bahkan Sumbar pun kan pernah diguncang gempa hebat tahun 2000. Iya. Gitu, kan? Nah, struktur bangunan kita masih oke pak. Wih, keren. Iya. Jadi buat kalian yang mencintai sejarah, kalian harus wajib ke sini guys. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut tentang lubang suro atau penasaran dengan lubang suro, kalian bisa datang ke sini. Karena selain tiketnya bersahabat dan terjangkau, di sini juga banyak nanti ilmu-ilmu yang akan dikasih gitu. Akan di share atau kita tahu lah ternyata gitu. Gimana cerita zaman dulu. Agak ngap ya bang ya. Agak sesak napas ya di sini.
Nah, beginilah penampakan lubang atau tekstur lubang atau permukaan lubang sisa galian dari narapidana Nice. di Jabatan Lubang, atau kalau kita nyebutnya sebagai pahlawan aja Bang, para pejuang kita yang sengaja ditangkap oleh Belanda dibawa ke sini hanya untuk menjadi budak paksa. Guru Yang paksa. kaya siapa? Belanda. Iya. Di saat itu Belanda sesombong Bang. Kerja kalian apa? Keren, keren. Nganggur. Militer mana main, penjajah lah. Butuh tanah tinggal tembak. Nah. Gitu, Bang. Direkod lagi. Lagi bang, Lagi bang. Nama IG abang ini deh. Habis Bang. Foto dulu lah Bang sebelum keluar. Ya. Orang jauh-jauh ke sini untuk foto private loh. Anda. Ada dari Pekanbaru, ada dari Aceh, dari Rasanya Medan. dari vlog-vlog sama kau dikat-kat. Kita foto 2 bang, tapi itulah intinya bang. Oke, makasih ya. Ayo. Menjiwai berpaksa. Kalian bukti kan? Nah. Kita ikut salah. Masing-masing dapat. Ini sebenarnya Ada di Lombok orang Bang. Wih. Dan kita mau keluar, jadi keluarnya nanti beda lagi pintu kan. Cepat dipakai kembali rantainya. Kita kembali ke sel masing-masing. Cepat. Ya pak. Ya Pak. Cepat. Iya pak. Nah, iya untuk teman-teman yang lain gitu yang biasanya liburannya ke mall, Nah. ke gunung, ke pantai, Mana main? udah nggak main, lekku. Ke Sawalunto lah, ke Nah. lubang tambang. Nah, itu. Bisa nengok batu bara mahal. Nah. Bisa mengenang sejarah. Nah, apa tadi kok? Dan habis itu kita langsung menuju ke objek wisata kita yang selanjutnya, yang kedua yaitu lubang bukan lubang lagi. Intinya ke Museum Ransum. Jadi Museum Ransum ini adalah itu tempat apa bang? Ransum? Tempat dapur umum Dapur pada masa umum. pemerintahan Belanda. Nah itu. Jadi sekarang udah jadikan sebuah museum yang akan intinya itulah ya. Susah aku ngejelasin sama kalian lah gitu. Lapas kan? Lapas. Yuk kita gaskan yuk. Gas. Jadi kita sampai di Jadi hari ini kita mau masuk ke gudang Ransum. Jadi kalau untuk teman-teman yang ke sini, kalau orang dewasa 7.000, kalau untuk anak-anak 5.000. Kalau bawa pasangan, kalau double tip, 20.000 bawa pasangan gitu. Makanya sendiri pergi bos. Di lapang balai berfungsi sebagai tempat memasak makanan untuk makan para pekerja tambang, pasien rumah sakit dan orang Belanda. Jadi mundur di tahun 1868 ditemukannya batu bara dengan jumlah sejarahnya ada di sana. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan makan para pekerja kaki dan di belakang ini ada pabrik yang katanya tentang Pasti minta WA, mah. Pasti minta WA, mah. No. Dan nampak cewek minta WA, saya taruh. No. Jadi guys, ini adalah apa bang? Faktur. Manufaktur. Manufaktur. Miniatur boleh. Itu bukit Dobita. Plano. Oh plano tu. Nak menyimak. Nah, Bapak, lada tadi pak? Ya, diam salah. Tadi sok darah-darangan. Ditanya mana dah ni. Untuk masak nasi, untuk berapa orang? 170 orang ya kak? 7.000 orang tuh. Aku kadang masak nasi. Pembakarnya sangat modern pada masanya ya guys ya. Nice. Abang orang mana? Saya orang Padang ya guys. Tuh tadi dah lah. Nah ini namanya apa namanya bu? Itu Power Stone. Jadi kita akan cek di sini. Las. Begini dapur proses pemasakan. Itu
Wish, apa tuh? Jadi ini ruang apa, Kak? Ilmu pengetahuan dan teknologi Apa? atau IPTEK. Ah, itu dia. Terangah. Enggak. Terangah. Gila. Kota kecil tapi penuh dengan sejarah. Oh iya, apa tuh, Bang? Kalau di Paci aman tuh, Bang? Oh enggak. Hujan. Tapi udah pulang ke Padang gue. Itu kau akan ngapain? Coba tengok ini ya. Itu apa? Ada gel pas buka. Buka beda-beda gel. Buka beda-beda gel. Oh jangan asli negara kamu ya? Coba. Jadi ini adalah generator Van de Graaff. Letakkan telapak tangan pada. Enggak mati lah weh. Agak haram bek aku weh. Nah. Itu apa, Bos? Kalau karena bunyi lagi. Kayak kelasan coba. Mengali es tong-tong. Lama dulu bang. Nah, kalau ini namanya lorong 1000 bayangan. Tapi maksudnya nggak tahu dah, serius. Tapi memang betul ya. Banyak tuh, Emang banyak. Oh, emang banyak. Oh iya, ada nampak. Enggak ada empat. Kurang nampak. Ini dan ini cermin apa nih? Ini cermin apa katanya? Oh, Priasi. Nggak tahu. Masa palu ya. Gini nak biker dibawa main kan? Berapa lama dia jadinya? Coba gua guys. Coba gua. Kita akan coba masukin. Coba lagi. Oke, gas ya. Jangan nangis ya, Bang. Enggak. Oke, isi. Iya. Alah, kunci. Pulang. Nah, ini apa namanya ini? Pelangi. Tekan tombol on, perhatikan pada layar akan tampak sebuah pelangi cahaya menarik. Kita tekan mana pelangi ya? Oh, itu pelanginya. Kelihatan. Tet. Anak sia lama main iko. Oh, nak kau dek? Ya. Yang uji mental ya. Nah, jadi buat kawan-kawan yang pengen beli oleh-oleh dari Sawah Lunto. Nah, ini. Boleh yuk. Nice. Aksesoris. Ini kayak hiasan ya. Mari kita support UMKM. Ayo support UMKM. Ya, support UMKM, Pak. Kita kemana? Kemana? Nggak tahu, Pak. Oh ya lah, saya tahu. Saya orang Jakarta. Oh siap. Gua lama juga di Jaksel. Dia gila sih Bang Fauzan. And action. Gas.
Gas. Okay, roll and action. Gas. Kalau lah lihat kita cekik je Maria. Roll and action. Gas. Dan sampai sini dulu cerita kali. Dan sampai di sini dan sampai di sini dulu cerita Bang Nagil kali ini. Semoga teman-teman terhibur dan sebuah menjadi informasi yang edukatif dan itu tumben. Ya itu. Jadi mungkin teman-teman ada rekomendasi ke tempat wisata sejarah mana lagi yang harus Nagil kunjungi, bisa komen di bawah. Nanti kita gas ke sana atau kemana aja boleh. Karena Nagil juga butuh list mau pergi kemana. Sampai jumpa di next konten dan sampai jumpa. Bye bye.